وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. Bimakna tarikul ma'asi, senantiasa santri meninggalkan kemaksiatan. Kemudian roh semata-mata mencari ridho Allah, dan dia dinisbahkan ke dalam satu sikap yakin. Inilah kenapa dalam berbagai sejarah selalu menyebutkan santri dan pesantren senantiasa eksis dan berdiri walau tanpa sentuhan pihak luar. Namun tahun ini akan terasa berbeda. Bank Syariah Indonesia berkomitmen ingin mengembangkan talenta wirausaha selain yang sudah berjalan di tahun 2022 yang kita hasilkan lebih dari 5.000 talenta wirausaha baru, dan tahun ini insya Allah kita akan tambahkan lagi lebih dari 7.000 talenta wirausaha baru, termasuk di dalamnya pesantren dan para santri. Kami akan mendorong dalam 3 hal di program ini. Yang pertama adalah bagaimana memacu para milenial untuk berdaulat secara ekonomi melalui talenta wirausaha ini, sehingga pada poin 1 ke depan Indonesia yang sebentar lagi akan menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk muda lebih dari 70%, sudah kita persiapkan sejak ini memiliki mental kemandirian. Kemudian yang kedua adalah kita ingin mendorong support dari pemerintah dan stakeholder yang kemudian mereka bisa positif terhadap kebangkitan umat. Nah, pelan-pelan kita juga mulai merancang, kami perlu sampaikan, izin Bu Wakil Gubernur, beberapa jam yang lalu kami juga membuat kegiatan yang serupa, yaitu kegiatan dengan menggandeng masyarakat ekonomi syariah dan juga otoritas OJK dan BI, yaitu kita membuat gerakan masjid, gerakan ekonomi masjid dengan mawat mas, yaitu melawan rentenir dengan gerakan ekonomi masjid. Kita mulai kumpulkan masyarakat sekitar masjid untuk kita bisa bantu dengan modal Qardul Hasan, yaitu pembiayaan konsep dengan dana qard, ya, bantuan dengan pengembalian secara bergulir dan terkelompok. Kemudian yang ketiga adalah BSI ingin mendorong kolaborasi, mendorong kepada pendampingan bagi masyarakat. Kalau kita lihat undang-undang perbankan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Agung dari BSI, juga Pak Habibie, juga hadir bersama saya ada Ibu Asisten 2, juga Bapak Kadis Koperasi. Kemudian juga yang saya banggakan Mas Anas, Nanda Rifki, Parabi, Ketum Pemuda NWDI, Mbak Sayu, ya, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, peserta yang hadir. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Sehat semua, dan saya menyambut baik acara BSI pada hari ini bekerjasama dengan Pemuda MWDI karena memang menjadi sangat strategis untuk kita menyentuh anak-anak muda, bagaimana terutama dalam lingkungan pondok pesantren agar mereka tertarik untuk berwirausaha. Karena terus terang kita ini bisa survive karena UMKM. Di masa pandemi pun, ya termasuk NTB itu survive karena UMKM-nya. Indonesia juga survive karena UMKM. Dan UMKM itu pelakunya banyak sekali anak muda.
anak-anak muda yang berani, ya, berani melangkah, berani mencoba, berani berkompetisi, berani belajar dan mau belajar terus, insya Allah akan sukses. Apalagi di era digitalisasi sekarang ini, kita tahu banyak sekali sekarang anak-anak muda yang jadi milioner, anak-anak muda yang dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa jadi kaya raya. Karena apa? Dia menguasai teknologi, sehingga ini betul-betul menjadi opportunity dan kesempatan sekaligus tantangan bagi kita. Ayo anak-anak muda NTB, bagaimana kita berani bersaing, bagaimana kita berani bergerak, bagaimana kita berani berjuang, ya, untuk masa depan kita dan masa depan daerah ini dan bangsa kita. Saya sangat yakin sebenarnya potensi anak-anak muda NTB luar biasa. Apalagi potensi usaha di NTB ini luar biasa. Kalau kita bicara kuliner saja, contoh seperti Mbak Sayur ini sudah artinya produknya itu sudah diakui, ya, sudah bisa disejajarkan dengan produk-produk lain, bahkan produk dari luar negeri. Begitu juga anak muda yang lain yang masuk tidak hanya bisnis kuliner, tapi misalnya bisnis fashion, ya. Karena NTB juga pengen menjadi pusat fashion, ya, muslim di Indonesia bahkan dunia, karena potensi kita luar biasa. Kemudian juga handicraft, kita punya handicraft yang luar biasa kompetitif dan sangat baik, ya. Dan begitu banyak potensi-potensi lain yang sebagian besar anak-anak muda juga ada di dalamnya. Jadi tentunya saya sangat berharap sebagai pimpinan daerah agar acara yang dilaksanakan BSI ini tentunya ada follow up-nya. Saya sangat berharap ini tidak berhenti sampai di sini, karena kita sering sekali mengadakan agenda-agenda atau acara apapun itu bentuknya, biasanya meriahnya di saat awal. Di saat awal meriah, kemudian banyak pengikutnya, ya, banyak yang ikut, tapi setelah itu tidak ada pendampingan, tidak ada follow up-nya. Jadi dalam kesempatan ini hanya satu saja yang saya ingin pesankan pada seluruh peserta yang ada, bahwa kalian semua sebenarnya bisa luar biasa. Seperti pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, ya. Nanti juga ada pembicara-pembicara dari pengusaha yang sudah sukses. Kalian bisa sebenarnya asal mau, ya, mau betul-betul berjuang, berusaha, mengikuti tahapan yang diikuti oleh mereka yang sudah sukses sekarang. Sukses itu kan tidak seperti membalik telapak tangan. Kita harus mau terus belajar, ya, mau terus bisa bangun setelah jatuh, ya. Sukses itu tidak berarti bagi kita berusaha langsung sukses. Banyak orang yang sukses setelah 3 kali jatuh, setelah 5 kali jatuh baru sukses. Nah, ujiannya ada di situ. Dan saya sangat yakin mudah-mudahan seluruh peserta yang ada di sini memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kerjasama BSI dengan pemuda LPDI ini memberikan multiplier efek yang baik ke depannya. Selain itu juga memang pemerintah Provinsi NTB ada PR besar seperti tadi disampaikan program Mawar Emas. Itu memang PR besar kita bagaimana untuk menghentikan yang namanya rentenir. Karena rentenir ini ibarat banyak orang mau melawan rentenir ini, tetapi kok sampai sekarang belum bisa kita selesaikan. Apa yang salah dari apa yang kita lakukan selama ini? Ini yang harus betul-betul kita kaji bersama, sehingga kita bisa menghentikan praktek rentenir yang dilakukan di masyarakat kita. Terus terang ini menjadi beban yang cukup berat, ya, bagi pemerintah, karena di satu sisi begitu banyak program-program CSR, program-program dari berbagai perbankan, ya, lembaga-lembaga ekonomi, tetapi di sisi lain juga masalah ini masih terus ada, sehingga ini menjadi PR besar kita untuk bagaimana kita bisa hadapi bersama. Semoga program Mawar Emas bisa sukses, ya. Semoga program Paleta Wira Usaha ini juga bisa sukses, sehingga akan semakin banyak, ya, pengusaha-pengusaha muda
bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Selamat untuk semua, semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin foto bersama untuk menghadap peserta. Kami persilakan. Ya, izin hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Kami persilakan. Pagi hari ini menjadi semangat sore kita untuk menunjukkan bahwa wirausaha yang saya hormati dan saya muliakan, Mas Anas, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan pula Ibu Muslim, terima kasih Bu sudah hadir bersama kita semua. Anda Muslim, yang saya hormati dan saya muliakan pula Pak Oci, mewakili Pak Agung yang tadi sudah memberikan keynote speech. Sedikit waktunya, tapi ada beberapa hal yang ingin pada kesempatan kali ini saya sampaikan. Alhamdulillah, sedikit memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rifki Farabi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda MUII, sekaligus juga dalam acara yang baik ini bertemakan ekonomi syariah yang diinisiasi oleh Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu ada satu wadah, yaitu inisiatif ekonomi masjid atau IMAS yang diinisiasi oleh pada saat itu wakil komisaris utama Bank Syariah Indonesia Bapak Nurul Bajab dan juga komisaris independen Bank Syariah Indonesia Kak Arif Rosyid Hasan. Inisiatif ekonomi masjid diinisiasi atas semangat untuk membangun dan membantu satu ekosistem ekonomi syariah. Teman-teman semua, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam konteks keislaman itu para ulama kan banyak menjelaskan, tapi yang paling masyhur salah satunya dibagi menjadi 3 ruang. Ruang akidah, ruang ritual ibadah, dan juga ruang muamalah. Nah, di dalam ruang muamalah inilah para ulama menjelaskan di situ masuk interaksi sosial, di situ masuk interaksi